Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga di hari yang cukup cerah ini kita masih bisa menikmati suasana alam yang cukup menakjubkan. Ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan. Meskipun cuaca sedikit mendung, akan tetapi menampakkan sebuah kedamaian yang sangat luar biasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya tak lupa salam sholawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku teladan kita ketika kita hidup di dunia. Dan barang siapa yang mengikuti jejaknya, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan bersama di surganya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sering kita dengar doa yang dilantunkan oleh saudara-saudara kita, anak-anak kita, yaitu lantunan doa yang sangat mudah tetapi sesungguhnya ini sangat luar biasa. Yaitu ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dilantunkan. Ia berucap dengan hati yang khusyuk, ia mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini sangat terkenal dan orang menyebutnya bahwa doa ini disebut sebagai doa sapu jagat, di mana dalam doa ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala 3 permintaan. Yang pertama yakni kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hasanah dunia, hasanah akhirat, dan diselamatkan dari siksa api neraka. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, doa ini termaktub juga di dalam surat Al-Baqarah, dan juga doa ini pernah diajarkan juga oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika Rasulullah Muhammad SAW menghadiri atau menjenguk saudaranya, sahabatnya yang sedang sakit, yang pada waktu itu sahabatnya sakitnya luar biasa, sampai-sampai badannya kurus kering. Di dalam hadis dikatakan hanya seperti seekor burung yang baru lahir, sehingga kelihatan tulang dan kulitnya saja. Lalu ketika Rasulullah mendatangi, lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabatnya tadi yang sedang menderita sakit, "Wahai sahabatku, apakah doa-doamu ketika kamu sedang sakit seperti ini?" Lalu kemudian si sahabat tadi yang sedang sakit berkata bahwa aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan penderitaan kepadaku di dunia, tapi nanti setelah di akhirat aku dijadikan orang yang telah diampuni dosa-dosanya. Kenapa begitu doanya? Kamu tidak akan kuat, kata Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya tadi, berdoalah kamu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Rabb, berikanlah kepada kami kebaikan hidup di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan di akhirat yang baik, wa qina adzabannar, dan hindarkanlah kami dari siksa neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah senantiasa mengajarkan
doa-doa kepada sahabatnya tidak terlalu panjang, tetapi maknanya sungguh sangat luar biasa. Bukankah kehidupan di dunia ini kita mengharapkan bahwa kita itu untuk mendapatkan dunia yang hasanah, akhiratnya juga hasanah, dan dibebaskan dari sisa api neraka. Itu adalah semua harapan dari orang-orang yang beriman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita fahami, ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di samping ketika kita mengucapkannya juga diucapkan dengan secara khusyuk, maka juga kita harus memahami apa yang dimaksud dengan dunia hasanah, apa yang dimaksud dengan akhirat hasanah, dan wa qina adzabannar. Yang pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita memohon kebaikan kehidupan di dunia. Apa makna kebaikan di dunia? Apakah kita berpikir bahwa ketika orang baik hidup di dunia itu adalah orang yang telah memiliki lahan yang luas, kemudian memiliki peternakan yang banyak, memiliki pendidikan yang tinggi, dan lain sebagainya? Jadi jangan salah paham. Jadi kehidupan di dunia yang hasanah adalah ketika seseorang itu hidup di dunia ini menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa kenikmatan, baik itu kesenangan maupun kesedihan, semuanya menjadi asbab kebaikannya ketika nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya manusia hidup di dunia ini pasti akan diberikan ada kelimpahan harta, ada juga yang ditimpa kesusahan harta, ada yang diberikan kesehatan, ada juga yang diberikan penderitaan. Akan tetapi semuanya menjadi hasanah ketika dia diberikan kebahagiaan, diberikan harta yang banyak, lalu dia bersyukur, dan kemudian tidak mensyukuri saja. Akan tetapi ketika dia diberikan harta yang banyak, ketika kita bersyukur, maka hartanya dijadikan untuk berbuat kebaikan, untuk sedekah, untuk menolong orang lain, membantu orang yang kekurangan, dan lain sebagainya. Begitu juga ketika kita memiliki badan yang sehat, jalan-jalan kemana-mana bisa, kemudian kesempatannya selalu ada, maka kemudian jika demikian, maka kesehatannya pun digunakan bagaimana dia untuk mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, untuk mengejar ilmunya Allah Subhanahu wa taala, membantu saudara-saudaranya yang lemah, dan lain sebagainya. Jadi dunia hasanah tidak sekedar kita memiliki harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika kita menerima segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, bisa dijadikan bahan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wafil akhirati hasanah. Kemudian diberikan akhirat yang hasanah. Artinya apa? Ketika kita di dunia, ketika kita nanti di akhirat, kita masuk ke dalam makbarohnya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Ketika kita masuk ke dalam yaumul mizan, di hari perhitungan, maka kita mendapatkan nilai-nilai yang luar biasa. Maka dari itu, akhirat ini bisa kita dapatkan dengan kebaikan. Dan untuk mendapatkan akhirat yang baik ini adalah dari apa? Dari amal-amal kita yang kita ketika hidup di dunia ini, ketika kita diberikan kesehatan, ketika kita diberikan kesempatan, itu banyak mengumpulkan pundi-pundi amal. Salah satu pundi-pundi amal yang termudah adalah bagaimana kita setiap hari membaca Al-Quran. Kata Rasulullah Muhammad SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kamu Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang li ashabihi kepada orang yang membacanya.
Untuk apa? Untuk syafi'an li ashabihi, yaitu untuk menolong orang-orang yang membacanya. Luar biasa ya. Jadi Al-Quran jadikanlah teman kehidupan di dunia ini, karena Al-Quran inilah yang nanti akan bisa menjadikan syafaat nanti ketika di akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala sesuatu boleh kita pelajari, segala sesuatu boleh kita perdalam, boleh kita mencarinya sampai kita mendapatkan titel sarjana, doktor dan lain sebagainya. Tapi semua dari bacaan-bacaan yang telah dibaca, dari ilmu kimia, biologi dan lain sebagainya, ketika kita telah mendapatkan gelar sarjana, maka itu semuanya akan menjadi buku-buku bekas yang akhirnya ditinggalkan. Bahkan mungkin kalau sudah tidak diperlukan, dijual, diluarkan. Akan tetapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita membaca Al-Quran, maka Al-Quran tidak pernah kita tinggalkan dari hidup di dunia sampai dengan nanti di akhirat. Masya Allah, luar biasa. Inilah bekal bagaimana kita nanti mendapatkan dunia hasanah. Itu diantaranya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian wakina ada benar, dijauhkan dari azab neraka. Tentunya kita semuanya, jangankan api neraka, api dunia saja kita sudah tidak kuat. Api di dunia saja kita sudah tidak kuat, apalagi api di neraka. Maka dari itu kita banyak beramal di dunia ini, amal-amal yang banyak menghadirkan diri kita, banyak menyelamatkan diri kita dari jilatan-jilatan api neraka. Yaitu kita banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan bagaimana kita doa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dihindarkan dari api neraka. Artinya bahwasanya kita diberikan kemudahan-kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dijaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita menjadi orang ahli neraka. Maka kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dijaga lisan kita, sehingga lisan kita selalu berbuat yang, berkata yang baik. Kemudian kita tidak mudah untuk melakukan dosa-dosa. Ketika kita berbuat dosa, itu pun cepat-cepat kita diberikan kesempatan untuk segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lakukanlah doa ini dengan sebenar-benarnya khusyuk, dengan sebenar-benarnya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sekedar dilakukan sebagai kebiasaan, karena kebiasaan tidak akan menyentuh hati kita. Akan tapi jadikanlah bahwa ini adalah permintaan yang khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika doa-doa yang lain sudah dilantunkan, maka biasanya para ulama ketika berdoa pasti akan ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian saudara-saudaraku, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali kami tidak menggurui, tapi kami hanya mengingatkan bahwa doa ini adalah kita lakukan, kita baca dengan sungguh-sungguh, dan ajarkanlah, berikanlah kepahaman kepada anak-anak kita ketika dia mengucapkan doa ini. Ya, dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.